Hari ini saya akan menjelaskan sikap dan praktik pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. Pertolongan pertama merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menolong seseorang yang mengalami kecelakaan. Tindakan yang dilakukan untuk membantu korban sebelum mendapatkan penanganan yang sempurna dari tenaga kesehatan dan sebelum dibawa ke rumah sakit. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai sikap. Sikap merupakan kecenderungan seseorang dalam merespon secara positif atau negatif terhadap seseorang, situasi, atau objek tertentu. Sikap tidak dibawa sejak lahir, akan tetapi dapat dipelajari dan dibentuk berdasarkan pengalaman dan latihan sepanjang perkembangan individu. Hal yang perlu diperhatikan ketika menolong korban kecelakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencabut benda dari bagian tubuh yang terkena luka. Ketika korban kecelakaan mengalami luka tusukan, jangan mencabut benda tersebut. Sebab luka dapat bertambah parah, bahkan dapat menyebabkan perdarahan. Hal ini dapat membahayakan nyawa korban. Yang kedua, melakukan pijatan saat terkilir atau patah tulang. Melakukan pijatan saat terkilir atau patah tulang merupakan hal yang berbahaya dan dapat memperparah kondisi korban. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah mengikat bagian yang terkilir dengan perban atau kain kasar dengan tujuan untuk mengurangi tekanan pada bagian yang terkilir. Setelah penanganan dilakukan, jangan lupa segera menemui dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Yang ketiga, ketika korban pingsan. Apabila korban pingsan dengan wajah merah, posisikan kepala lebih tinggi. Akan tetapi, jika wajah korban pucat, maka baringkan tanpa bantal. Memberikan bantalan yang tinggi pada kondisi yang salah dapat membuat korban mengalami kejang. Jangan lupa membuka kancing baju dan celana untuk membuat korban lebih mudah bernafas. Jangan memberikan makanan atau minuman pada penderita yang pingsan. Yang keempat, jangan memberi minum pada korban. Salah satu kebiasaan masyarakat ketika menolong korban kecelakaan adalah memberikan air untuk diminum agar korban merasa lebih tenang. Bahaya yang dapat dialami korban kecelakaan bila diberikan air pada saat kondisi nafas belum teratur, yaitu air dapat masuk ke dalam paru-paru. Tentu saja, akibatnya sangat fatal. Langkah yang sebaiknya dilakukan adalah segera membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Yang kelima, asal mengangkat dan memindahkan korban yang cedera. Ketika korban mengalami cedera pada salah satu bagian tubuh dan salah ketika memindahkan, maka cedera akan menjadi semakin parah. Dalam memindahkan korban, pastikan posisi tubuh korban tidak mengalami banyak perubahan atau pergerakan. Yang keenam, tidak memakai alat pelindung diri ketika menolong korban. Penolong sering tidak memperhatikan keselamatan diri dan secara tidak sengaja melakukan kontak salah satunya dengan darah korban. Kontak dengan darah merupakan hal yang beresiko, sebab darah dapat menjadi perantara penularan penyakit. Yang ketujuh, melepas helm korban dengan cara dan posisi yang salah. Kesalahan yang sering terjadi yaitu melepas helm dengan cepat tanpa mempertimbangkan adanya cedera pada leher. Apabila korban mengalami cedera leher, perubahan posisi mendadak dapat mengakibatkan syok dan berdampak pada susunan saraf pada leher. Yang terakhir, bahaya mendongak ketika mimisan. Mendongakkan kepala ketika mimisan dapat mengakibatkan darah masuk melalui saluran pernafasan dan terjadi mual dan muntah. Hal yang perlu dilakukan adalah tidak panik dan menenangkan korban. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai praktik. Praktik pertolongan pertama merupakan suatu tindakan awal pada korban kecelakaan sebelum ditangani oleh petugas kesehatan. Tujuannya untuk mencegah cedera yang lebih parah, mencegah keadaan lebih buruk, serta dapat menyelamatkan nyawa korban. Prosedur yang dapat dilakukan masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menilai situasi dengan cepat untuk memeriksa bahaya. Sebelum memberikan bantuan apapun, pastikan 3A: aman penolong, aman korban, dan aman lingkungan. Selanjutnya, mengidentifikasi sifat dan keparahan dari cedera, seperti melihat kesan umum korban yang meliputi apakah ada perdarahan, perkiraan usia, jenis kelamin, berat badan, posisi tubuh korban dan sekitar, serta aktivitas korban sebelum terjadi kecelakaan. Untuk mengetahui cedera yang dialami korban dapat mengancam nyawa atau tidak dengan cara melihat tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, jalan nafas. Dikatakan jalan nafas korban dalam kondisi darurat jika ada suara tambahan seperti suara mendengkur atau snoring, suara seperti kumur-kumur atau gargling, suara mengi atau wheezing, dan suara seperti ngorok atau stridor. Yang kedua, pernafasan. Dikatakan pernafasan korban dalam kondisi darurat jika pernafasan kurang dari 8 kali dan lebih dari 24 kali per menit. Periksa pernafasan dengan cara melihat naik turunnya dada, mendengar, dan merasakan suara nafas. Yang terakhir, sirkulasi. Untuk memeriksa sirkulasi darah yaitu dengan cara menekan ujung jari sampai pucat, kemudian dilepas. Jika warna kulit kembali ke semula dalam waktu kurang dari 2 detik, maka sirkulasi darah normal. Prosedur yang kedua yaitu memfasilitasi bantuan atau layanan darurat yang dapat memberikan pertolongan segera. Jika cedera atau penyakit tiba-tiba dapat mengancam jiwa atau kritis, segera hubungi nomor IGD rumah sakit terdekat atau minta orang terdekat yang ada untuk melakukannya. Informasi yang perlu disampaikan ketika menghubungi ambulan adalah perkenalan, alamat kejadian, banyak korban kecelakaan, dan kondisi korban saat ini. Prosedur yang ketiga yaitu membantu korban sebaik mungkin dan tetap bersama korban sebelum dibawa ambulan. Jika pernah mendapatkan pelatihan mengenai pertolongan pertama, berikan bantuan sesuai pelatihan. Jika tidak pernah, jaga korban tetap aman dan tenang dan pantau kondisi korban. Minta bantuan dari orang lain di tempat kejadian jika perlu. Jika petugas pertolongan pertama yang terlatih atau profesional perawatan kesehatan tiba di tempat kejadian, berikan mereka sebanyak mungkin informasi tentang kecelakaan dan kondisi korban yang diketahui. Informasi yang harus diserahkan adalah nama dan nomor kontak orang yang terluka atau sakit, rincian mengenai cedera korban, rincian waktu dan tanggal kejadian, rincian perawatan yang diberikan jika ada. Prosedur yang keempat yaitu memberikan bantuan lebih lanjut jika perlu atau sesuai petunjuk. Jika diminta oleh petugas P3K terlatih atau perawatan kesehatan yang profesional untuk memberikan bantuan tambahan, ikuti instruksi sebagaimana diperlukan. Prosedur yang terakhir yaitu memberitahukan dan melaporkan mengenai cedera korban. Jika orang pertama di lokasi menggunakan peralatan pertolongan pertama apapun, harus didokumentasikan. Jika orang pertama yang berada di tempat kejadian adalah saksi kecelakaan, harus mengisi formulir laporan saksi untuk kecelakaan yang berisi nama saksi, nomor telepon, alamat, dan rincian mengenai kejadian kecelakaan.